Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-22. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Kalau minggu yang lalu kita merenungkan Yesus yang mengajak para murid ke Kaisaria Filipi dan menanyai mereka tentang siapakah aku. Hari ini kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita ke Yerusalem bersama Yesus dan para murid. Karena setelah menyatakan dirinya, Yesus mengajak para murid pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Namun ketika dia menyatakan itu, Petrus yang minggu yang lalu dipuji oleh Yesus karena mengatakan yang benar, Engkau Mesias, Putra Allah yang hidup. Hari ini Petrus dikecam oleh Yesus. Ketika mendengar bahwa Yesus akan mengalami sengsara, penderitaan, wafat, Petrus segera menarik Yesus ke samping dan mengatakan, Guru, itu tidak akan terjadi. Kiranya Allah akan menjauhkan hal itu daripadamu. Yesus kemudian menegur Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita akan merenungkan ungkapan-ungkapan ini. Kenapa Petrus disebut iblis oleh Yesus? Karena iblis adalah dia yang suka menghalang-halangi orang atau suka membelokkan langkah orang. Petrus dikuasai oleh iblis karena dia ingin menghalangi Yesus yang mengarahkan hati ke Yerusalem, yang mengarahkan langkah ke Yerusalem. Menurut para ahli, terjemahan yang tepat sebetulnya adalah pergilah engkau di belakangku iblis. Jadi Petrus ini seolah-olah menghalang-halangi langkah Yesus, membuat Yesus bisa tersandung karena Petrus di belakang, Petrus di depan. Maka Petrus disuruh pindah ke belakang supaya mengikuti Yesus, tidak menghalang-halangi Yesus. Yesus mengatakan, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Merenungkan ungkapan Yesus ini cukup menarik. Karena apa? Apakah memang Allah menghendaki penderitaan? Apakah memang Allah mau Yesus mengalami siksaan? Sementara kita semua, termasuk Petrus, berusaha untuk menghindari segala bentuk penderitaan dan kesulitan-kesulitan hidup. Ibu dan bapak dan saudari-saudari yang terkasih, kalau kita mencoba untuk masuk lebih dalam persoalan-persoalan hidup, penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kita tidak harus mencari penderitaan, tetapi penderitaan itu ada bersama kita, selalu ada
di dekat kita. Bahkan ada saat di mana kita akan mengalaminya. Ada satu tokoh agama yang mengatakan, hidup itu penderitaan. Maka kalau tidak mau menderita, singkirilah, jauhilah apa yang membuat kamu menderita. Sementara Yesus justru pergi ke Yerusalem untuk menyongsong penderitaan. Bagi Yesus, penderitaan tidak bisa ditinggal pergi atau ditinggal lari. Penderitaan harus dirangkul, harus dipeluk. Maka dia mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memamul salibnya, dan mengikuti aku. Karena sebetulnya salib atau penderitaan itu tidak bisa kita pisahkan dari hidup kita. Kita tidak bisa lari. Dan Allah tahu kelemahan kita sebagai manusia yang rapuh, yang lemah, dan yang mudah mengalami penderitaan. Itulah sebabnya Allah memilih salib sebagai cara Dia untuk mengungkapkan cintanya kepada manusia yang tidak bisa lari dari salib. Allah ingin menemani kita ketika kita mengalami kelemahan kita sebagai manusia. Allah ingin berada bersama kita saat kita tidak berdaya menghadapi kelemahan tubuh kita yang rapuh ini. Marilah kita bayangkan ketika kita punya teman atau saudara yang sedang sakit kanker, terbaring di rumah sakit, sudah segala macam obat, sudah kemoterapi, sudah ratusan juta uang dihabiskan, tetap tidak bisa sembuh. Dan sampai sekarang tidak ada obat yang manjur untuk menyembuhkan kanker. Kepada siapa saudara kita ini harus mengeluh? Kepada kita yang sehat walafiat, aku sakit, tenang, tahan, mudah-mudahan kau sembuh. Apakah itu sebuah penghiburan yang akan membuat dia sembuh? Tentu saja tidak. Maka satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan batin bagi saudara kita yang sedang menderita sakit tak tersembuhkan adalah kehadiran Tuhan yang tahu apa artinya penderitaan. Tuhan yang merasakan beratnya, sakitnya akibat penderitaan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita menemukan Tuhan yang begitu peduli dengan hidup kita yang lemah ini. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Juga pada saat kita terkapar tak berdaya, Tuhan ada di sana. Tuhan merasakan setiap penderitaan yang kita alami. Maka penderitaan bukan untuk ditinggal lari, tetapi penderitaan harus dipeluk, dipikul. Dan Yesus bersabda, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus memangku salibnya dan mengikuti aku. Marilah kita saling meneguhkan dalam iman kepercayaan ini. Semoga kita selalu dikuatkan oleh Yesus yang memanggul salibnya bersama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.